Engkau memuliakan namamu, kami percaya kami akan mendapatkan kekuatan yang baru daripadamu. Terima kasih Tuhan, terimalah setiap pujian penyembahan kami kepadamu. Biar hidup kami boleh layak di hadapan Tuhan. Kami percaya dimanapun kami mengikuti ibadah ini Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
pujian, mari naikkan setiap permohonan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Haleluya.
hadirat-Mu kami mengalami pemulihan-Mu Tuhan. Biarlah dalam hadirat-Mu kami mengalami kemerdekaan Tuhan. Bawalah kami generasi muda-Mu hidup dalam hadirat-Mu, hidup dalam kemuliaan-Mu, hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan. Kami rindu mengalami firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu memerdekakan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian sembah kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan saat nama-Mu ditinggikan, Engkau akan menarik semua orang datang kepadamu melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati, pikiran, telinga kami bagi Engkau untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang rindu mengalami Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom generasi muda yang luar biasa. Bertemu kembali ya dengan Kak Ian di sini. Oke, hari ini kita akan belajar khusus dalam tema kita dalam bulan September ini, bagaimana kita mengalami kemerdekaan dalam penyembahan. Ya, kita tidak asing lagi mendengar kata penyembahan. Atau biasanya kalau bahasa Inggrisnya itu worshiper ya. Oke. Saya akan bahas khusus hari ini bagaimana menjadi seorang penyembah. Artinya gini, kita pengen mengalami kemerdekaan dalam penyembahan, tapi kita harus tahu dulu apa arti seorang penyembah atau menjadi penyembah itu bagaimana. Baik, kita akan belajar bersama-sama dari perikop yang luar biasa, Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Saya bacakan buat kita semua ya. Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 24. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Amin. Ini perikop berbicara tentang percakapan seorang perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus. Dan diceritakan perempuan Samaria ini bukan perempuan yang baik-baik. Karena apa? Ya punya 5 suami dan segala macam lah ya. Tapi ini yang penting kita pelajari. Bagaimana kita belajar menjadi seorang penyembah. Nah, dikatakan di ayat 21, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Karena apa? Ada kebanggaan tersendiri orang-orang Yahudi, orang-orang Israel bahwa pusat dari penyembahan itu di kota Yerusalem. Dimana waktu itu kan tabut Tuhan pada saat Daud memerintah itu dibawa ke situ. Dan itu menjadi sejarah di bangsa Israel, bangsa Yahudi, bahwa kebanggaan mereka di kota Yerusalem lah pusat penyembahan. Tetapi Tuhan Yesus berkata sebaliknya, bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem, ya. Tapi ingat, ini yang Tuhan katakan. Ayat 23, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Artinya apa? Tuhan tidak mencari dalam dimensi 4 dinding tembok gereja atau tempat atau di mana saja yang merupakan kita bisa ada dan beribadah di situ, bukan. Tapi Tuhan mencari penyembah. Siapa penyembah? Saya dan teman-teman semua. Ya, berbicara soal person, pribadi itu sendiri. Ya, ingat yang pertama Allah mencari penyembah, bukan juga penyembahannya. Kalau berbicara soal penyembahan, bukan soal skill kita yang bagus, suara kita yang bagus, permainan musik kita yang bagus, gencerengan kita atau tabuhan drum kita yang bagus. No, itu diperlukan bagi seorang pelayan. Iya, tapi ingat, Tuhan mencari penyembah. Pribadi saya dan teman-teman semua. Ya, Tuhan tidak pernah berurusan dengan penyembahan, termasuk gedungnya, termasuk tempat yang disakralkan. No, Tuhan tidak mencari itu. Bahkan Yesus mengatakan Yerusalem bukan pusat penyembahan. Siapa? Hati kita. Amin. Tuhan ingin mencari hati kita,
Ya, ingat baik-baik, bukan soal skill, bukan soal gedung, peralatan, aksesoris, ya, tapi Tuhan mencari hati yang mau menyembah Dia. Amin. Kalau ukurannya skill kita, saya percaya saya pun nggak masuk dalam skill itu, karena kadang nyanyi fals dan segala macam, atau bermain musik kadang nggak sinkron kuncinya, chordnya dengan nyanyian seorang WL atau singer. Kita nggak bisa masuk nominasi kalau berdasarkan penyembahan. Tapi Tuhan cari penyembah, ya. Dan dikatakan Allah bilang begini, ya, menyembah Bapa. Tuhan Yesus mengatakan penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa. Bapa mengungkapkan bahwa itu adalah hubungan yang sangat dekat. Ya, ada hubungan Bapa dengan anak. Kalau kita ingin mengalami kemerdekaan dalam penyembahan, apa yang kita lakukan? Hubungan Bapa dengan anak harus dipulihkan. Makanya banyak orang menyembah itu gagal. Karena apa? Hanya mengenal Tuhan itu sebagai Tuhan, Raja. Tuhan sebagai orang pribadi yang otoriter. Tapi kalau Tuhan sebagai Bapa, ada hubungan kedekatan. Ada kasih yang tersampaikan. Ya. Makanya kalau ada di antara kita hubungan Bapa di bumi ini, ya, dengan Bapanya masih ada bermasalah, ayo selesaikan. Kenapa? Kita tidak bisa mengenal Bapa di surga kalau hubungan kita dengan Bapa kita di bumi tidak dipulihkan. Kita sulit mengampuni, kita tidak bisa menerima orang tua kita yang notabene adalah ayah kita. Ya, kita sulit menyembah Bapa. Itu adalah hubungan yang sangat dalam. Ya. Makanya dikatakan Gus Dur, orang Kristen Tuhannya paling dekat karena bisa disebut Bapa. Amin. Sebutan itu sebutan yang sangat luar biasa, sangat dekat. Nah, yang selanjutnya dikatakan begini. Allah itu roh, ayat 24. Dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Rohnya itu roh kecil. Artinya apa? Manusia roh kita harus membiasakan diri kita menyembah Dia. Ya. Bukan dalam kedagingan. Banyak orang mau melayani Tuhan supaya kelihatan. Ada di depan altar ini supaya menunjukkan skillnya. Itu baik, ya. Secara talenta, ya baik, harus kita memberikan talenta kita. Tetapi banyak orang tidak mempersiapkan rohnya, memberi makan rohnya untuk melayani Tuhan. Akhirnya kedagingan yang muncul. Makanya Tuhan menentang hal demikian. Barang siapa menyembah Dia, menyembah Allah, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita harus memberi makan roh kita. Ya. Firman. Berilah porsi terbesar firman dalam hidup kita. Supaya apa? Kita bisa mengenal Dia dengan baik. Karena tidak mungkin kita memberi makan kita, daging kita dengan makanan yang sehari-hari, tanpa kita memberi makan rohani kita juga. Berarti tidak akan balance, tidak akan seimbang. Kita akan berat sebelah, kita akan ego, kita akan kedagingan terus. Ya, kita perlu memberi makan roh kita supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Ingat, kebenaran hanya bisa dihidupi saat roh kita berseroh, bersekutu dengan Tuhan. Makanya banyak anak muda gagal karena apa? Meninggalkan bagian ini, persekutuan dengan roh. Banyak gagal, jatuh bangun dalam dosa. Bahkan beberapa kali saya survei di gereja-gereja besar, di tim PW, tim altar itu banyak yang jatuh dalam dosa ini. Dosa percabulan dan segala macam. Ya, karena apa? Tidak memberi makan rohnya. Ya, saya akan bahas next karena kemarin saya ikut pertemuan dengan DPA GBI. Itu hasil surveinya mengenaskan banget. Ya, salah satu survei dikatakan para pelayan dari 1.110 orang yang disurvei, itu hampir 60% itu yang disurvei para pelayan yang di youth ya, itu jatuh dalam dosa, bahkan sampai dosa seks. Kenapa? Oke, karena rohnya tidak diberi makan. Ya, oke, kita bahas lagi selanjutnya. Kalau kita ingin belajar tentang penyembahan, Matius 15 ayat 7. Matius 15 ayat 7 sampai ke 9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dikatakan, saya bisa simpulkan gini. Ada penyembah yang benar, ada penyembah yang palsu. Ya, pastikan
kita tidak menjadi bagian dari penyembah yang palsu. Penyembah yang palsu bagaimana? Dikatakan di ayat 7, hai orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Ya, yang ke-8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Hati yang jauh daripada Tuhan. Kita bisa ngomong firman Tuhan A sampai Z. Kita punya pengetahuan tentang Alkitab mungkin jagolah, ya. Doa Bapa kami dihafal, doa-doa yang lain dihafal semua. Tapi hati kita menjauh daripada Tuhan. Ini dikatakan sangat jelas, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Kita bisa nyanyi, haleluya, puji Tuhan dan segala macam. Oh, engkaulah pengharapan, engkaulah kekuatan dan segala macam. Tetapi kita memungkiri perkataan kita sendiri. Oke, itu disebut penyembahan yang palsu. Yang berikut, apa? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Artinya gini, kita tidak menghidupi firman itu. Kita tahu firman, kita mendengar, ya, tapi kita tidak menghidupi firman. Kita memungkiri ibadah kita sendiri. Kita hanya taat beribadah, dalam tanda kutip, kita disebut anak-anak Allah, anak-anak Tuhan pada saat kita beribadah, dalam tanda kutip, pada saat kita nonton YouTube ini, atau kita beribadah di gereja, kita sedang beribadah. Keluar daripada tempat ibadah, apa yang kita lakukan? Dikatakan kita memungkiri karena kita tidak mengerjakannya. Ya. Yang berikut, kita tidak menjadikan ibadah, kita tidak menjadikan penyembahan sebagai gaya hidup. Oke. Saya punya pengalaman, saya dulu suka musik rock, ya. Musik rock, musik jazz. Hampir setiap hari itu saya konsumsi, ya, musik Metallica, Guns N' Roses dan segala macam. Punya aliran-aliran yang saya dengar senang. Saya senang banget. Tapi itu mempengaruhi kehidupan saya, seluruh kehidupan saya, masa muda saya. Kok hidup saya amburadul ya? Kok urak-urakan semua dan segala macam. Saya ketemu dengan seseorang, dia berkata, berilah porsi yang terbaik bagi Tuhan. Dengarlah hal yang benar, hal yang membangun hidupmu. Saya merubah konsep ini. Saya dengar nian rohani. Sampai hari ini, saya membiasakan diri. Supaya apa? Saya akan hidup beribadah dengan taat kepada Tuhan. Kalau kita memberikan porsi kita kepada dunia, telinga kita mendengar hal-hal, oke, saya nggak menyalahkan Anda teman-teman semua punya kesukaan, mungkin senang dengan Korean BTS and so on lah, yang lain-lainnya. Pertanyaan saya, apakah itu memberkati kita, memberkati Tuhan dengan hidup kita? Kalau itu memberkati hidup kita, membangun hidup kita, membuat kita betul-betul luar biasa dalam pelayanan, silakan lakukan. Tapi kalau itu membuat kita jauh dari Tuhan, membuat pemikiran kita, waduh, berpikir tentang cowok, tentang cewek, ke Koreaan, dan menyita waktu kita dengan Tuhan, tinggalkan itu. Amin. Beri porsi yang terbaik bagi Tuhan. Jadikan penyembahan sebagai gaya hidup. Ya, yang terakhir. Kenapa disebut penyembahan yang palsu? Saya bahas di ayat yang lain, yang terakhir ya. Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita, daging kita bagi Tuhan. Ya, kalau kita bisa mempersembahkan tubuh kita, ibadah kita adalah ibadah yang sejati bagi Tuhan. Amin. Mempersembahkan ego kita, keakuan kita, bahkan dosa-dosa kita, ketidakmampuan kita serahkan bagi Tuhan. Kita akan dimerdekakan dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Kalau kita ingin mengalami kemerdekaan bersama Tuhan dalam penyembahan kita, ayo. Tuhan tidak mencari skill kita, Tuhan mencari hati kita. Tuhan mencari hubungan bapa dengan anak. Bereskanlah hubunganmu dengan bapamu. Supaya apa? Kau bisa mengenal Bapa di surga dengan baik. Ya. Dan sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Berilah porsi roh kita. Makanlah firman, dengarlah firman, taatlah, mendengar nyanyian rohani, lagu-lagu rohani untuk membentuk iman kita. Itu yang membangun kita. Supaya apa? Saat ada masalah, ada tantangan, kita bisa berdiri dalam kebenaran. Amin. Mari alami Tuhan dalam penyembahan. Kita akan dimerdekakan oleh Tuhan lebih dan lebih lagi. Saya percaya generasi muda saat memberikan hidupnya bagi Tuhan akan terjadi hal yang luar biasa, pemulihan, kegerakan yang luar biasa. Saya tutup dengan statement ini. Waktu saya mendengar kami dalam pertemuan leaders dari DPA GBI,
mengatakan begini, dari 1.100 survei ini, hampir 100% mengatakan walaupun mereka dalam jatuh bangun dalam dosa, anak-anak muda ini, mereka rindu melihat gereja, anak-anak muda itu bangkit bagi Tuhan. Mereka tidak mencari aksesoris, mereka tidak mencari dunia lighting yang bagus dari gereja, mereka tidak mencari betapa full bandnya itu bagus. Enggak, ternyata hampir 100% mengatakan mereka mencari hadirat Tuhan yang sungguh-sungguh. Amin. Saya rindukan setiap kita mencari hadirat Tuhan, tidak terpengaruh oleh gemerlapannya lighting kita yang megah, sound kita yang megah, musik kita. No. Itu yang Tuhan cari juga dalam hidup kita. Mari alami Tuhan, kemerdekaan dalam penyembahan bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba selesai berbicara, bagaimana kami mengalami kemerdekaan dalam penyembahan Tuhan. Biarlah Kau dapati setiap kami. Yang Kau cari adalah hati kami. Yang Kau cari persekutuan antara Bapa dengan Anak. Yang Kau cari roh kami terus mencari Engkau, mengalami firman-Mu dalam roh kami Tuhan, dalam kebenaran-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Bila hari ini kami jauh daripada Tuhan, ampuni kami. Bila kami memberi porsi yang tidak benar dalam hidup kami bagi Engkau, ampuni kami Tuhan. Bila ada Allah lain di hadapan kami, di hadapan-Mu Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami mau bersekutu erat dengan Engkau, mengalami kasih-Mu, mengalami pemulihan, mengalami kemerdekaan saat kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami ucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.